Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat? Jumpa lagi pada sesi sharing online dari rumah kita. Kali ini saya akan sharing tentang 34 tema bakat. Mulai dari hari ini sampai dengan 34 hari ke depan. Saya akan sharing bakat satu demi satu pada channel YouTube ini. Karenanya jangan lupa untuk tetap stay tune, untuk like, komen, dan juga subscribe agar teman-teman tidak tertinggal sesi penjelasan bakat yang akan setiap hari saya ulas pada channel YouTube ini. Baik sahabat, hari ini saya akan mengawali sesi sharing bakat itu dengan bakat futuristik. Nah, teman-teman bisa lihat pada background yang ada di belakang saya, terlihat di sana bahwa bakat futuristik itu ada pada area bakat thinking, tepatnya ada pada right brain atau otak kanan. Pada area thinking right brain, di sana ada futuristik, strategik, dan juga ideation. Kali ini saya akan mengulas tentang bakat futuristik. Apa dan bagaimana bakat futuristik itu? Mari kita lihat bersama. Sahabat, secara gambaran awal, orang dengan bakat terkuat, bakat dominan, futuristik adalah mereka pribadi-pribadi yang senang melihat ke masa depan. Mereka selalu antusias di saat membayangkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dan hal ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi bisa berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya bisa sekali terinspirasi karena visi tentang masa depan yang ada pada orang-orang futuristik. Nah, sahabat, saya akan memulai penjelasan futuristik itu dari definisi atau deskripsi terkait gambaran awal orang-orang dengan bakat futuristik. Core strength dari bakat futuristik ini memang melihat masa depan. Jadi mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki energi besar, semangat, antusias di saat membayangkan tentang masa depan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang imajinatif. Kalau kata orang sih pemimpi gitu ya, suka menghayal, suka memimpikan tentang masa depan dan bagaimana masa depan itu terwujud gitu. Nah, yang menjadi masalah gitu ya, terkadang orang-orang futuristik dengan segala macam impiannya, segala macam visi kedepannya ini hanya sibuk pada impian saja, sehingga kurang bisa untuk merealisasikan mimpi-mimpi itu. Kita akan ulas satu persatu, sampai nanti kita lihat bagaimana cara mengembangkan bakat futuristik sehingga dia bisa berdampak pada aktivitas dan juga peran-peran produktif yang bersangkutan. Gitu. Nah, kemudian apa sih kebutuhan orang-orang futuristik ini agar dia bisa melakukan bakatnya, mengaktualisasikan bakatnya dengan nyaman dan produktif gitu. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dengan bakat produktif ini adalah kita atau orang-orang futuristik butuh untuk bisa leluasa membuat perencanaan, membuat definisi terkait mimpi-mimpi kita, terkait apa yang ada dalam visi misi kita ke depan, kemudian membuat perencanaan terkait gambaran visi tersebut gitu ya. Sehingga setiap impian, bayangan terkait masa depan tentu saja yang bermanfaat itu tidak hanya sebatas impian saja, tetapi bisa dan mampu untuk
direalisasikan. Hal yang perlu diantisipasi oleh mereka yang futuristik adalah bahwa karena orang-orang futuristik ini suka sekali bermimpi terkait masa depan dan itu bisa sangat jauh impiannya gitu ya. Terkadang mereka menjadi kurang bisa melihat realita yang ada saat ini. Kurang bisa menyadari tantangan-tantangan yang ada pada saat ini. Nah, terkait hal tersebut tentu saja orang-orang futuristik butuh sinergi dengan orang lain, dengan sahabat kanan kirinya untuk bisa memberikan pertimbangan apakah memang impiannya ini cukup bisa untuk diwujudkan, cukup bermanfaat sekiranya itu direalisasikan, dan seterusnya. Nah, selain deskripsi, kemudian kebutuhan, kemudian antisipasi, saya juga akan mengulas bagaimana kemudian cara mengembangkannya. Bagaimana kita sebagai orang-orang futuristik ini bisa mengasah bakat futuristik ini agar kemampuan, kesenangan kita dalam membayangkan masa depan ini tidak kemudian sia-sia, gitu, tetapi bisa bermanfaat untuk aktivitas dan juga peran-peran produktif kita di masyarakat. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengasah bakat ini adalah mencoba untuk belajar menerjemahkan, mendefinisikan mimpi-mimpi yang ada pada pikiran kita. Apakah mimpi-mimpi tersebut cukup bisa untuk kita raih, cukup banyak memberikan manfaat sekiranya kita realisasikan. Yang kedua, kadang mereka yang futuristik itu memiliki impian terkait masa depan yang sangat banyak. Oleh karenanya, memang mereka yang futuristik harus memiliki kemampuan untuk menyaringnya, untuk bisa memilah dan memilih mana yang prioritas untuk bisa direalisasikan. Tentu saja yang menjadi dasar pemikiran terkait realisasi ini adalah kemanfaatan dan kepentingannya. Yang semakin penting, yang semakin besar manfaatnya, maka itu yang akan menjadi urgensi untuk direalisasikan. Selanjutnya, kalau definisi kita sudah bisa memilah prioritas atas mimpi-mimpi kita, maka kita juga harus mampu untuk membuat rencana step by step sekiranya mimpi-mimpi ini untuk bisa terrealisasi itu bagaimana caranya. Nah, terkait untuk membuat rencana ini, sekiranya kita tidak punya kemampuan atau bakat ranger, kita perlu juga untuk bisa bersinergi, untuk bisa membuka kesempatan rekan lain, teman, saudara, membantu kita membuat rencana terkait mimpi-mimpi kita tersebut. Agar apa? Agar benar-benar bisa terrealisasi. Ya. Jadi terkadang sinergi itu sangat diperlukan agar apa yang menjadi mimpi kita yang nantinya sangat penting, yang nantinya akan memberikan manfaat luar biasa besar ini terrealisasi. Baik, sahabat, kali ini kita juga akan membahas tentang kombinasi bakat. Jadi, bakat futuristik ini dia akan bisa menjadi tipe kekuatan visioner gitu ya. Sekiranya mereka yang memiliki bakat futuristik ini ternyata juga memiliki bakat connectedness ya, sehingga dia mampu memahami keadaan yang ada di sekitarnya ya, dan dia tetap mampu untuk bisa bermimpi ke depannya. Sehingga dia tetap menapak tanah, dia tahu realitas sekarang, tetapi tidak membuat dia kemudian
takut untuk bermimpi terkait masa depan. Kombinasi bakat yang lain untuk futuristik ini selain bisa menjadikan seseorang punya tipe kekuatan visioner, juga strategis. Jadi orang-orang yang punya bakat futuristik, kemudian selainnya dia punya bakat strategik, dia punya bakat ranger, maka dia ini akan mampu menjadi pengatur yang hebat, akan mampu mengatur rencana-rencana ke depan terkait langkah kerja bagaimana agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi ke depan dengan bagus sekali. Jadi visioner kalau futuristik berkombinasi dengan connectedness, dan strategis kalau futuristik ini berkombinasi dengan strategik dan arranger gitu ya. Nah, yang tidak juga kalah penting adalah bagaimana kalau ternyata bakat futuristik kita ini lemah gitu. Ada mereka yang memiliki bakat futuristik kuat, ada juga mereka yang memiliki bakat futuristik ini sedang ya atau putih gitu ya pada hasil talent mappingnya, dan ada juga yang ternyata bakat futuristiknya berada di area yang lemah atau bahkan terlemah gitu, abu-abu atau hitam. Nah, orang-orang dengan bakat futuristik lemah biasanya memang dia kurang bisa melihat sesuatu di masa depan dalam jarak yang sekian jauh gitu ya. Dia akan kesulitan, dia hanya bisa melihat impian itu dalam jarak yang pendek-pendek gitu ya. Jadi waktunya pendek, rentangnya tidak bisa panjang gitu. Nah, bagaimana kemudian solusi yang bisa dilakukan untuk mereka dengan bakat futuristik lemah ini? Maka disarankan untuk bisa sinergi, untuk bisa kerjasama, untuk bisa kolaborasi gitu ya dengan rekan lain yang memiliki bakat futuristik kuat, sehingga dia bisa tetap mendapatkan insight, masukan dari orang-orang dengan bakat futuristik kuat terkait apa yang bisa didapatkan, apa yang akan terjadi, apa yang bisa dilakukan di masa depan. Selain itu, mereka dengan bakat futuristik lemah juga bisa melihat tren yang ada saat ini. Ya, dengan melihat tren yang ada saat ini, kemudian dia mencoba untuk melihat atau membaca prediksi-prediksi terkait tren di masa depan, maka dia akan punya bayangan ke depannya seperti apa. Paling tidak hal tersebut, informasi itu bisa sedikit membantu untuk mereka yang punya bakat futuristik lemah melihat apa yang bisa dilakukan, apa yang akan terjadi di masa depan yang sejatinya jauh dari jangkauan pikirnya. Nah, demikian sahabat, hal-hal terkait bakat futuristik yang bisa saya bagi pada kesempatan hari ini. Besok kita akan ketemu lagi dengan bahasan bakat yang lain itu sampai dengan 34 hari ke depan. Karenanya sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe agar sahabat semua tidak tertinggal ulasan tentang 34 tema bakat pada talent mapping assessment. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Jumpa lagi esok hari dengan bakat-bakat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.